Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Kepada para sahabat, para sedulur channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, atas supportnya, tetap senantiasa di channel Kendil Ireng, menyimak, menyaksikan, menonton konten-konten daripada channel Kendil Ireng. Satu hari yang lalu, channel Kendil Ireng menyajikan tentang asal-usul Gunung Slamet. Kini, channel Kendil Ireng akan menyajikan cerita misteri legenda terbentuknya Rawa Pening. Tanah Jawa memang begitu banyak kisah misterinya, tempat-tempat gunung dan berbagai macam meliputi kisah misteri di beberapa tempat pulau Jawa. Salah satunya yaitu cerita misteri tentang Rawa Pening yang konon ceritanya menurut warga terbentuknya Rawa Pening dari sebuah cabutan lidi seorang anak yang bernama Baruk Linting, dan konon dan diyakini sampai sekarang bahwa Rawa Pening dihuni 3 kerajaan goib yang masih sering meminta tumbal. Di Semarang, Jawa Tengah, tersembunyi di antara perbukitan hijau dan hutan lebat, terletaklah sebuah danau yang penuh dengan misteri dan keindahannya. Danau ini dikenal dengan nama Danau Rawa Pening, sebuah tempat yang bukan hanya mempesona dari segi alamnya, tetapi juga dipenuhi dengan legenda yang merayap di antara warga setempat. Rawa Pening bukan sekedar danau biasa, tetapi juga tempat di mana kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistik, dan cerita rakyat menemukan tempat dalam sejarah dan budaya Jawa. Danau Rawa Pening adalah salah satu keajaiban alam Jawa Tengah yang menakjubkan. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan yang rimbun, danau ini menciptakan panorama alam yang memukau. Airnya yang jernih mencerminkan langit biru, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Rawa Pening juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik, menjadikannya surga bagi para pengamat alam. Melalui legenda dan pesona alamnya, Rawa Pening terus menarik pengunjung dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan keindahan dan merasakan keajaibannya. Rawa Pening adalah sebuah perjalanan yang mengagumkan untuk mengeksplorasi kecantikan alam semesta dan salah satu tempat tersembunyi yang patut
dikunjungi di kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas mencapai sekitar 2.670 hektar, Rawa Pening mempesona pengunjung dengan panorama danau yang luas yang membentang di antara 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang. Di antara kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyu Biru, dan terletak di cekungan alami antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran. Rawa Pening adalah perpaduan indah antara alam dan kemanusiaan. Secara ilmiah, danau ini terbentuk dari pergeseran lempeng bumi sejak zaman Pleistosen. Namun, ketika kita menjelajahi warisan budaya dan cerita mistik yang menyertainya, muncullah kisah-kisah yang sangat mendalam. Menurut legendanya, yang diceritakan dari masyarakat turun-temurun, Rawa Pening berasal dari muntahan air yang berasal dari bekas lidi yang dicabut oleh seorang anak sakti bernama Baru Klinting. Baru Klinting yang namanya bermakna naga lonceng memiliki kemampuan yang luar biasa. Beliau bisa berubah wujud menjadi seekor naga besar. Kisah ini dimulai dengan Baru Klinting yang ditinggal oleh bapaknya yang bernama Ki Hajar. Ki Hajar yang pergi bertapa di Gunung Telomoyo saat Baru Klinting masih dalam kandungan ibundanya. Setelah lahir dan beranjak dewasa, Baru Klinting pun memutuskan untuk menyusul sang ayahanda yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo tersebut. Pesan ibunya kepada Baru Klinting bahwa Baru Klinting diberikan bekal sebuah lonceng untuk memberi isyarat bahwa ia adalah anak daripada Ki Hajar. Namun saat Baru Klinting tiba di Gunung Telomoyo dan menunjukkan lonceng dari ibunya tersebut kepada sang ayahanda Ki Hajar, sang ayah malah memerintahkannya kepada Baru Klinting untuk melingkarkan tubuhnya di sebuah gunung. Dengan senang hati, Baru Klinting pun mengambil wujud naga dan melingkarkan tubuhnya di sebuah gunung. Namun karena tidak sampai melingkar sebuah gunung dengan penuh
Maka Baru Kelinting pun menjulurkan lidah naganya. Ki Hajar kemudian memotong lidah ini dengan keris sakti, dan lidah tersebut menjelma menjadi tombak Baru Kelinting yang terkenal sangat sakti di Pulau Jawa. Setelah bertemu ayahnya, Baru Kelinting pun turun gunung dan menemukan sebuah desa yang sedang berpesta dengan memakan seekor ular raksasa. Baru Kelinting meminta makan kepada warga karena perutnya lapar, namun justru diusir oleh warga. Hanya seorang nenek yang memberi makanan dan membantunya. Karena kesal terhadap warga yang sedang pesta dan tidak diberikan makan, malah diusirnya, maka Baru Kelinting pun menancapkan sebuah lidi ajaib dan menantang warga desa untuk mencabut lidi ajaib tersebut. Meskipun semua warga mencoba untuk mencabut lidi tersebut, namun tak satu pun warga yang berhasil mencabutnya. Akhirnya Baru Kelinting pun mencabut lidi tersebut, dan seketika air pun mengalir deras. Dengan derasnya air yang tidak terbendung tersebut lama-lama menenggelamkan seluruh desa, kecuali sang nenek yang Baru Kelinting telah berpesan untuk menaiki lumpang saat air mulai membanjiri desa tersebut. Selain legenda yang menyertainya, Rawapening juga memiliki asal-usul alamiah yang menarik. Danau Rawapening yang terletak di antara 3 gunung, yaitu Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan Gunung Merbabu tersebut, berada di antara cekungan yang paling rendah. Aliran air dari 3 gunung tersebut dulunya mengalir ke cekungan Rawapening, menciptakan ekosistem yang kaya dan mendukung kehidupan bagi berbagai jenis flora dan fauna. Tidak hanya alam dan legenda Rawapening, Rawapening juga dihuni oleh 3 kerajaan gaib. Kerajaan gaib yang pertama terletak di tengah danau, yang kedua berada di jembatan Kuntil Anak, dan yang terakhir ketiga, kerajaan gaib yang berada di jembatan kereta api dekat Kali Tungtang. Kerajaan ketiga dikatakan yang paling sering meminta korban tumbal. Sampai sekarang masih sering terjadi tumbal tersebut diminta oleh kerajaan yang ketiga tersebut. Hal tersebut menambahkan elemen mistis atau misteri yang lebih dalam ke dalam danau Rawapening tersebut. Dengan gabungan cerita alam dan legenda, Rawapening tetap menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dipelajari. Keindahannya di alam dan keunikannya dalam mitologi budaya memberikan makna mendalam bagi masyarakat setempat dan pengunjung yang tertarik
dengan warisan budaya Indonesia yang kaya raya. Demikianlah kisah salah satu danau yang ada di Pulau Jawa, yaitu kisah legenda turun-temurun Danau Rawapening yang berada di Semarang. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan hasanah keilmuan bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.